Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan Ananda Karimia dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi perineum. Oke. Nah, perineum itu adalah bagian bawah panggul yang berbentuk belah ketupat. Itu terletak di antara simfisis pubis di depan, coccyx di belakang, serta kedua tuberositas isi di sisi lateralnya. Nah, struktur ini itu membentuk dasar rongga panggul dan berperan dalam mendukung organ panggul, fungsi ekspresi, reproduksi, serta aktivitas seksual. Oke, jadi di sini ada eh, perineum body. Sini ini ada perineal membrannya. Ini berbatasan dengan coccyx. Oke. Selanjutnya adalah batas dan pembagian perineum. Nah, perineum itu dibatasi oleh struktur tulang dan jaringan lunak di sekitarnya. Eh, Perineum itu membentuk belah ketupat dengan batas anteriornya itu adalah simfisis pubis, terus eh, posteriornya itu adalah coccyx di sebelah sini, terus lateralnya itu adalah tuberositas isi. Nah, anterolateralnya itu adalah ramus inferior os pubis dan ramus isi. Selanjutnya di posterolateralnya itu ada ligamentum sacrotuberal. Nah, secara fungsional perineum itu terbagi menjadi dua segitiga. Ada regio urogenital yang berada di bagian anterior dan berisi organ genital eksternal serta uretra. Terus ada juga regio analis yang ada di sebelah sini. Itu dia berada di bagian posterior dan berisi anus serta kanal anal. Nah, struktur dalam perineum itu adalah regio urogenital. Pada pria, regio ini mencakup penis, skrotum, dan uretra pars spongiosa. Kalau pada wanita itu ada regio ini terdiri dari labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum vagina, serta uretra dan vagina. Oke, ini anatomi perempuan dan ini anatomi laki-laki. Nah, regio urogenital juga berisi diafragma urogenital, lapisan otot dan fasia yang menopang organ panggul dan mengontrol fungsi urinaria. Nah, struktur utama dalam regio ini meliputi otot-otot perineum anterior, termasuk musculus ischia cavernosus, musculus bulbospongiosus, dan musculus transversus perineum superficialis yang berfungsi dalam fungsi seksual dan kontrol uretra. Selanjutnya ada diafragma urogenital yang terdiri dari musculus transversus perineum profundus dan musculus sphincter urethra externus yang berperan dalam kontrol urinasi dan stabilitas perineum. Oke, selanjutnya regio analis. Ini regio analis. Nah, di regio analis itu berisi anus dan kanal anal yang dikontrol oleh sphincter ani. Nah, kanal anal itu dia memiliki dua sphincter. Oke, ini adalah eksternalnya sphincter ani. Oke, jadi eh, kanal anal itu kan memiliki dua sphincter. Yang pertama sphincter ani internus. Nah, sphincter ani internus itu dia terdiri dari otot polos yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Kalau sphincter ani externus itu dia otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar untuk proses defekasi. Nah, di sekitar kanal anal itu dia terdapat fossa ischioanalis. Itu adalah ruang berisi jaringan lemak yang memungkinkan pergerakan otot saat buang air besar dan saat persalinan. Selanjutnya ada fascia perineum. Nah, perineum itu dia diperkuat oleh berbagai lapisan fascia yang membungkus otot-otot dan jaringan lunak di dalamnya.
Yang pertama ada fascia superficial, itu menutupi jaringan lemak subkutan dan mengandung pembuluh darah serta saraf superficialis. Selanjutnya ada fascia profunda, itu melapisi otot-otot perineum dan membantu menopang struktur yang lebih dalam. Selanjutnya ada fascia palles, itu adalah bagian fascia superficialis yang membatasi regio urogenital dan mencegah penyebaran infeksi ke regio analis. Oke, selanjutnya vaskularisasi perineum. Nah, aliran darah ke perineum itu terutama berasal dari arteri pudenda interna, cabang dari arteri iliaca interna. Nah, arteri ini bercabang menjadi beberapa bagian, termasuk arteri perinealis yang menyuplai otot dan kulit perineum, terus ada arteri dorsalis penis pada pria atau arteri dorsalis klitoridis pada wanita, itu untuk menyediakan suplai darah ke struktur genital eksternal. Selanjutnya ada arteri bulbi penis atau arteri bulbi vestibuli, itu untuk menyuplai darah ke jaringan erektil. Seperti itu, ini adalah gambar arteri vena pada perempuan. Oke, di sini ini adalah arteri vena pada laki-laki. Nah, drainase vena itu terjadi melalui vena pudenda interna yang bermuara ke vena iliaca interna. Sistem ini juga memiliki hubungan dengan plexus venosus pelvis yang memungkinkan sirkulasi balik ke berbagai arah. Selanjutnya ada persarafan perineum. Ini nervus pada perempuan. Nah, persarafan perineum itu didominasi oleh nervus pudendus. S2 sampai S4 yang memberikan kontrol dan sensorik di daerah ini. Nah, cabang-cabang utama nervus pudendus itu meliputi nervus perinealis, terus yang menginervasi otot-otot perineum dan kulit sekitarnya, terus ada nervus dorsalis penis, ya, nervus dorsalis penis yang di sebelah sini, ini adalah perineal nerve, nervus perineal, ini nervus dorsal penis atau nervus dorsalis clitoridis yang ada di sini. Ini yang di sebelah sini. Nah, itu bertanggung jawab atas sensasi genital eksternal. Selanjutnya ada nervus rectalis inferior. Oke. Nah, itu menginervasi sphincter ani externus dan kulit di sekitar anus. Selain itu, terdapat kontribusi dari nervus ilioinguinalis dan nervus genitofemoralis yang memberikan tambahan sensasi di area perineum. Selanjutnya ada fungsi perineumnya. Fungsi perineum itu memiliki berbagai fungsi penting. Yang pertama, dukungan terhadap organ panggul, yaitu perineum itu kan dia menopang rahim, kandung kemih, terus rektum, dia juga mencegah prolaps organ panggul. Selanjutnya, fungsi seksual, jaringan erektil dan otot-otot perineum itu dia berperan dalam ereksi, ejakulasi, serta orgasme pada pria dan wanita. Selanjutnya ada fungsi eliminasi, yaitu untuk mengontrol mekanisme defekasi dan buang air kecil dengan koordinasi sphincter uretra dan sphincter ani. Nah, yang keempat itu adalah peran dalam persalinan. Jadi pada wanita, perineum itu mengalami peregangan selama persalinan dan dapat mengalami robekan atau dilakukan episiotomi untuk membantu kelahiran. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.